Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Sapaan Iman atau Resapi GKJ Margoyudan, dan bersama saya Pendeta Tanto Kristiono. Mari kita bersama datang kepada Tuhan di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kemuliaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu di hari ini. Kami, Tuhan, tambahkan berkat-Mu berupa makanan rohani yang akan kami terima bersama dalam sabda firman-Mu dari kitab suci. Biarlah Engkau sendiri yang bersabda di hati kami masing-masing. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya memilihkan bacaan kitab suci atau Alkitab dari Injil Matius pada pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita terima dari kitab suci menyapa kita bersama pada kesempatan ini. Dengan lugas Tuhan Yesus menyatakan bahwa semua telah diberikan kepada Tuhan Yesus oleh Bapa. Bapa di sini dimaksudkan adalah Allah, yang tentu sudah dikenal, dipahami, diterima sebagai Bapa orang beriman yang bertahta di surga, itu adalah Allah. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah menyatakan hal seperti itu, maka segala kedaulatan kekuasaan ilahi berada pada Yesus Kristus. Dan itu benar seperti apa yang disabdakan Tuhan Yesus, karena kepadanya memiliki kuasa ilahi yang sedemikian tinggi, yang tak ada seorang nabi pun bisa menyamai, karena memang Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dan firman itu Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan oleh Tuhan Yesus dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau mengenal Bapa jika tidak melalui anak. Anak di sini Tuhan Yesus seringkali menyebut dirinya sebagai anak. Tentu bukan anak biologis, tetapi anak dalam kedudukan ilahi yang ingin mewujud dalam sapaan yang lebih dekat oleh kita manusia,
adalah memang sang anak itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kini pada Tuhan Yesus ditetapkan siapapun yang dikehendakinya untuk menikmati relasi dengan Allah hanya ditetapkan melalui Yesus Kristus. Nah, inilah yang mendasar mengapa iman Kristen begitu kokoh pada persoalan ini, sehingga mengalami atau menikmati sejahtera karena berkat sabda Tuhan yang begitu luar biasa. Sabda Tuhan menyatakan tentang keilahiannya itu mengundang manusia untuk datang kepada Yesus, tentunya manusia yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kelegaan, dan jika kita menerima kuk itu bukan kuk perhambaan atau perbudakan bagi manusia, tetapi justru sangat ringan sekali yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita. Kuk itu ringan, bukan suatu beban yang berat yang dikalungkan di leher lembu atau kerbau, tetapi menjadi cara Tuhan menyapa manusia dengan lebih mudah, dan manusia datang kepada Tuhan tanpa beban apapun. Nah, karena undangan seperti itu, maka kita wajib menyambut undangan Tuhan ketika kita mengalami hidup dalam keletihan dan kelesuan dan berbeban berat. Tuhan Yesus bersedia menjadi tempat di mana kita menyatakan segala keluh kesah kita. Dan keluh kesah kita dalam doa-doa kita tertuju kepada Sang Ilahi yang kepadanya memegang kendali atas hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk secercah dari firman-Mu yang boleh kami terima pada saat ini, menguatkan bagi iman kami bersama dan pengharapan kami hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami serahkan hidup kami semua. Amin.